iya Pak. Ya, sebentar ya. Share screen, optimize screen sharing for video clip. Share. Oke, sudah ini apa namanya? Loading? Sudah muncul MATLAB-nya? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Nah, sekarang saya malah yang ini. Sebentar. Belum muncul di ini. Sebentar, dokumen slide. Oke, kita mulai buka apa namanya file-file simulasi kalian ya, yang dulu. Oke, saya yakin kalian harusnya punya kan. Nah, sekarang saya mau buka juga punya saya yang mana ya, kalau masalah ini. Sebentar, saya cek dulu. Jadi kemarin itu kan kita oke, betul. Oke. Nah, jadi kemarin itu kan kita belajar tentang how to use identification tools on MATLAB yang DC motor ya, yang ini metode 2. Nah, metode 1 minggu depan kita akan buktikan ini ya. Metode ini kan kemarin masih manual ya. Ini masih manual. Oke. Nanti kita akan buktikan apakah perhitungan manual akan sesuai dengan identification tools. Saat ini kenapa saya tidak bisa menampilkan hasilnya, karena inputnya belum saya rekam. Ya, inputnya belum saya rekam sehingga saya tidak bisa punya data input. Oke, nanti akan saya tunjukkan di minggu depan. Nah, sekarang kita yang mudah dulu lah untuk dilakukan. Kemarin kan saya menerangkan bahwa parameter ini ya, DC motor dengan parameter ini itu kita ibaratkan, kita asumsikan kita tidak tahu parameternya ya. Kita tidak tahu sama sekali parameternya. Kita hanya tahu VA dan N-nya saja. Oke, kita hanya tahu VA dan N-nya saja. Nah, lalu kita mengasumsikan kita punya motornya. Ini kita punya motornya, lalu kita rekam hasilnya, ya. Maka ya saya mengasumsikan seperti itu, lalu saya run seperti biasa saja. Oke, simulasinya jalan dengan, saya lupa ini berapa sampling time-nya. Sampling time-nya 1E-3, ya 10 pangkat minus 3, 1 milisecond. Oke, lalu kita jalankan cukup 2 detik saja. Oke, nah, sekarang dia lagi loading. Semoga kalian juga lakukan ya, kalian lakukan. Oke, nah, lalu muncul data-data di sini, ya, di workspace-nya muncul. Oke, nah, setelah muncul kita akan mencoba untuk mengidentifikasi, untuk mencari mathematical model dari motor yang kita miliki. Oke. Kita asumsikan bahwa data kecepatan yang kita dapatkan dari simulasi adalah kecepatan real. Oke, kalian cari sinyalnya, ya, kalau punya saya di sini sinyalnya itu nah, sinyalnya itu ya saya sinyal RPM, lalu saya ambil yang kedua ini, berarti dia ada di kolom kedua ini ya. Untuk memastikan kalian tinggal klik lalu plot saja coba. Oke, nah, benar kan ya? Nih. Oke, plotnya ini ya. Nah, sama dengan scope-nya ya. Untuk yang RPM. Oke. Lalu ini akan saya pindah data yang ini
Oke, akan saya pindah ke new workspace RPM. Oke. Ke data yang baru, lalu saya paste di sini ya. Sudah semua. Oke. Lalu sampling time-nya kan ini ya, pada out sudah otomatis. Jadi saya tidak perlu merekam sampling time lagi. Nah, yang belum apa? Inputnya kan. Sinyal input pada sistem. Oke, kita ibaratkan motornya diberikan tegangan 200 volt ini ya, 200 volt. Nah, yang harus diperhatikan, di sini saya tidak merekam. Ya, saya tidak merekam. Tapi kan ini konstan. Ya kan, berarti kan di setiap detiknya, di setiap sampling time-nya, kecepatannya, inputnya pasti sama kan? 200 milisecond. Oke, nah, untuk membuat ini, selain kalian bisa menggunakan scope, ya, saya akan membuat data sendiri. Oke, data sendiri yang saya namakan VIN. Ya. Lalu saya buat nih di sini VIN. Ya, saya ingin memasukkan datanya kan ya. VIN. Lalu kita harus ingat bahwa data itu jika ingin diplot antara X dan Y, itu harus sama jumlahnya. Ya, dimensinya harus sama, dimensi matriksnya. Di sini matriksnya adalah barisnya ada 2000, kolomnya ada barisnya ada 2001 nih. Ya, untuk semua data ya. Data output ada 2001 baris dan kolomnya bisa 1, bisa 2 tergantung data yang direkam. Nah, untuk VIN kolomnya kan cuma 1 ya, tapi barisnya adalah 2001. Maka cara membuatnya adalah tulis data pada workspace VIN, ya, VIN mulai dari baris ke-1 sampai ke 2001 pada kolom ke-1 dengan besar data adalah 200. Selesai. Oke. Di sini VIN-nya tertulis langsung 200. Ya, sampai baris ke 2001. Oke. Bisa dilihat ya. 2001 200. Oke, asalnya kosong kok. Ya. Kalau nggak percaya, yuk kita delete dulu ya. Delete. Nih. Kosong ya. Sekarang saya tulis lagi nih. VIN. Oke, kosong ya. Tidak ada apa-apa kan nih? Oke, kosong. Tinggal saya tulis lagi aja. Oke, muncul. Oke, jadi gitu caranya ya. Tips and trick-nya. Kalau ingin menulis data pada MATLAB. Nah, sekarang kita sudah punya nih datanya, data kecepatan, output kan ya, untuk mengidentifikasi itu. Data output dan data input, sudah ada semuanya. Nah, sekarang bagaimana cara memunculkan identification tools? Kalian bisa cari di apps ini, ya di sini ada nih kalau nggak salah. System identification nih, ya. Ini ada nih, kalian bisa klik. Nah, langsung muncul. Oke, kelihatan ya? Kelihatan? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, silakan dulu. Yuk, silakan, silakan. Maaf Pak, mau Ya. bertanya. Ya, tadi silakan. kelewat Pak yang tadi Pak caranya bagaimana yang biar VI-nya biar dimensinya sama dengan dimensi yang lainnya Pak? Oke, jadi gini. Untuk Oke, ini RPM ya kan? Kelihatan ya layar saya ya. Ini RPM. kelihatan Pak. Nah, RPM itu datanya ada berapa sih? Bisa kalian lihat di kolom values-nya workspace ini. Oke, values-nya berapa? 2001 kali 1. Matriks itu kan baris kali kolom kan?
Iya, Ini Pak. siapa yang nanya ya? Soalnya partisipannya saya matikan supaya kalian lancar ngeliat video saya. Yasdi, Pak. Oh, Yasdi, oke Yasdi. Kelihatan ya, Yasdi, ini 2001, itu kan Kelihatan, Pak. baris ya, dikali kolom. Ya, kolomnya ada berapa? Kolomnya ada 1. Ya. Kenapa dia isinya 1? Ya karena cuma ada data di kolom 1 saja nih. Oke, kalau kalian isi, nih, misalkan saya bikin deh satu lagi gitu ya, ini Yasdi. Oke, Yasdi. Lalu saya ingin menulis data pada kolom ke-1 dan kolom kedua. Oke, caranya bagaimana? Ya satu-satu aja bisa nih. Yasdi, nama datanya kan Yasdi ya. Yasdi. Mulai dari baris kali kolom, baris ke-1 ya. Mulainya itu dari mana? Menulisnya baris ke-1. Oke, tulis 1. Sampai ke berapa misalnya? Misalkan sampai 100 saja lah ya. Sampai 100. Pada kolom ke-1 misalnya. Sudah, ini pendefinisian alamat. Ya, pengalamatan dulu nih. Pada data Yasdi, baris ke-1 sampai 100 pada kolom ke-1. Oke, lalu datanya berapa? Misalkan, karena kita kan inginnya equal semua ya, sama gitu, supaya tidak sulit. Kalau beda-beda ya kalian harus satu-satu ya. Kalau ini trik untuk data yang sama semua. Yang misalkan datanya Yasdi adalah 20. Ya sudah, tinggal enter saja. 20. Maka Yasdi akan terisi data 20 pada kolom 1, pada baris 1 sampai ke 100. Ya. Oh. Kalau misalnya mau pada kolom kedua, ya tinggal diubah saja kolomnya. 2, ya kan? Tuh, muncul ya, langsung. Ya. 20. Baik, Pak. Oke. Nah, sekarang ada lagi. Pak, kalau misalnya satu-satu kayak gitu, sedangkan saya ingin mengisi semua baris, gitu misalnya. Barisnya maksimum, terserah berapa gitu ya. Ya, simple. Sekarang gini, misalkan saya ingin mengisinya kali ini di kolom ketiga untuk data Yasdi. Dan semua baris. Nah, caranya gimana? Tinggal titik 2 saja. Oke, langsung isi. Dia akan mengikuti data yang pertama. Ya, dia sampai pada data berapa misalnya, baris ke 100 ya, dia pasti akan ikut tuh sampai 100. Tapi kalau misalnya kita mulai dari awal, oke, datanya misalnya Yasdi 2. Oke, Yasdi 2. Nah, sekarang saya tinggal ganti ini aja ya, Yasdi 2. Pada kolom ketiga semua baris akan jadi seperti apa? Kalian coba. Oke. Dia bentuknya hanya jadi matriks 1 baris saja. Ya, maka harus didefinisikan baris keberapa sampai baris keberapa. Harus. Oke. Demikian juga nanti untuk kolomnya. Oke. Kalau kalian mau mengisinya kolom, gampang. Jadi kayak gini caranya. Misalnya Yasdi 2 lagi ya. Saya hapus saja. Oke, saya hapus, delete. Dan tidak ada Yasdi 2. Saya langsung tulis kayak gini aja. Yasdi 2, barisnya baris ke-1. Oke, baris ke-1. Lalu kolomnya adalah kolom ke-1 sampai kolom ke-10 misalnya. 1 sampai 10. Sama kayak gini. Akan muncul data Yasdi 2 dengan isi data adalah 20, 20, 20 sampai kolom ke-10. Gitu Yasdi triknya ya, dan semuanya nih ya. Ini Baik, Pak. Terima kasih, MATLAB Pak. saja. Yuk, sama-sama. Ada lagi? Tidak ada. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang kita masuk ke sistem identification-nya. Nah, pada sistem identification tools, pertama kita butuh data yang akan kita identifikasikan dulu kan. Ya, maka yang pertama harus kita
import data dulu. Datanya apa? Data apa nih? Coba kalian coba-coba satu. Time domain data itu apa ya? Oke. Lalu apa namanya? Frekuensi domain itu apa? Lalu ada yang namanya data object. Lalu ada yang namanya example. Nah, example ini ya contoh sudah disediakan dari MATLAB-nya. Oke. Tapi kan kita datanya apa sih? Datanya kita kan time domain ya. RPM-nya kan pada domain waktu kan, nih ya. Oke, ininya second, y-nya adalah variabelnya. Oke, maka yang harus kita pilih adalah time domain. Ini yang kemarin teorinya adalah mana nih? Teorinya untuk system identification itu adalah pertama kita harus tahu selection model of structure including ya the result pada domain apa. Kalian harus paham itu dulu. Kalau enggak ya identification-nya asal klik saja, yang penting jadi. Nanti pas ditanya nggak ngerti gitu. Apa namanya? Asal mulanya kenapa sih milih itu gitu. Ya. Oke, jadi sekarang import data, time domain data. Oke, di sini. Ini gara-gara yang tadi. Nah, inputnya apa? Sistem kita yang tadi, ya, inputnya adalah ini nih, ya, 200. Dan tadi kita sudah membuat datanya dengan nama VIN. Oke, ya tinggal diketik saja di sini, VIN. Oke, outputnya apa? RPM. RPM. Data namanya, oh ini bebas, terserah kalian. Misalnya speed, gitu ya. Speed. Di situ starting time-nya mulai dari 0, ya kan? Sampling time-nya tadi 1E pangkat minus 3. Oke. Kalau sudah, import. Oke. Nah, di sini akan muncul speed. Cek. Ini datanya ya. Ini adalah data apa? Output. Lalu ini adalah data input. Ini kalian jangan melihat ininya ya. Ini belum saya ubah nih. Kemarin saya coba-coba ya. Dan ini belum berubah. Temperatur, power. Ini harusnya RPM dan ini adalah volt. Oke. Jadi ini kalian bisa cek. Sama. Sudah keluar belum di tempat kalian? Saya cek Ade, sharing dong, De. Ade Ahmad Dari. Yo, sharing yo. Belum Pak, saya Pak. Buka simulingnya. Belum dari tadi. Udah 20 menit. Iya, Oke. Pak. Saya Gitu. lihat Bapak dulu tadi. Oke. Yo. Ade lagi, Ade Triana tapi kali ini. Kebetulan namanya ada yang sama nih. Yuk, Ade. Maaf Pak, baru kebuka simulingnya Pak. Siapa yang udah? Ayo, nanti saya satu-satu lama. Ini siapa yang udah coba sharing. Silakan. Saya Pak. Silakan Ali. Tapi baru yang sebatas Bapak yang menjelaskan tadi Pak ya. Sekarang kamu yang melakukan, coba. Yuk. Karena ini pada dasarnya dulu saya pernah, jadinya cepat. masih saya masih agak ingat Pak. Jadi saya baru ya. sini sih tadi. Oke, sampling time-nya berapa itu? Mikro. Oke, wah ini berat nih. Iya. Kemarin saya yang percobaan yang di UTS kan saya pakai yang mikro. Ya. Oke, nggak apa-apa.
Oke, makasih Ali. Ya, yang lain. Siapa lagi yang udah? Hapsari. Sar. Mana Sari ini? Hmm. Belum. Sari ada atau enggak? Enggak kedengeran. Enggak. 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 Mana ini? Oh, hilang malah. Oke. Surya. Iya, Pak. Oh, Surya, share. Surya, udah sampai mana? Saya masih ketinggalan tadi, Pak. Tinggalan di mana? Saya masih sampai sini, Pak. Oke. Nah, udah. Sekarang lanjutkan. Yuk. Coba import data. Bagaimana caranya import data? Klik import datanya. Lalu time domain. Diklik dulu import datanya. Nah, time domain data. Oke. Nah. Oke. Lalu tadi workspace kamu isinya apa tuh, inputnya? Sudah dibuat belum? Sudah, Sign in. Pak. Oke, silakan tulis. Inputnya adalah, oke, outputnya Speed, Pak. tapi itu speednya ada 2 tuh. Ya, outputnya speednya ada 2. Hati-hati. Punyamu itu loh, 69 kali 2 kan itu. Berarti ada 69 baris Ya, Pak. kali. Mana? Nah, itu. Nah, itu ada 2. Nah, itu yang mana? Yang kedua ya, jangan-jangan ya. Iya, Pak, kedua. Oke. Berarti delete ya, Pak. Oh, ya udah silakan. Monggo. Boleh. Untuk saat ini boleh. Oke, udah. Terus data name-nya mau kamu namakan apa? My data, terserah. Oke, starting time-nya. Starting time. Mulai dari 0. Sampling time-nya kamu berapa itu? 2 second, Pak. 2 detik. Serius? 2 detik sampling time-nya? Bukan. 1,0, ya. Lupa saya, Pak. Ya coba dicek itunya. Di mana? Di parameternya itu. Nah. Dicoba dicek dulu. Ini harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan ya nanti kalian nggak tahu tempatnya di mana ya. Ditungguin. Oke. Satu mikro, Pak. 1 mikro. Hah? Sebentar, ini variabel. Oh, ini variabel step. Oke, nggak bisa. Oke, cancel. Oke, beda kalau variabel step beda. Oke.
Kamu bisa lihat datanya dari workspace kamu berapa, coba lihat workspace. Workspace-nya dilihat, lalu T-out, cari, nah itu tuh, T-out, workspace T-out. Nah, itu coba buka. Nah, itu berapa tuh? Dikurangi tuh. Deltanya Pak. berapa? Nah, deltanya berapa tuh? Nah, itu 0,004, 0,001. Berarti sekitar 0,06 ya? Ya, 06, Pak. Nah, ya sudah, silakan. 0,00. Ini kamu kurangi aja nih. Siapa? Sur. Baris kedua, baris Berapa? ke-12, baris ke-12 sama baris ke-11 tuh berapa tuh? Itu sampling time-nya tuh. Nah, itu kurangi tuh. Kamu hitung di fx-nya itu, kan bisa kan? 0,0425 minus 0,0295 berapa? 0,013. 0,13. Ya. Sudah, oke. Import. Sabar. Loading. Nah, tuh muncul. Oke, time plot. Diklik time plotnya, nah itu. Oke. Kalau betul pasti sama ya hasilnya ya. Oke, seperti itu, Surya. Hasilnya itu apa namanya, outputnya itu loh, Y1-nya seperti itu. Ada delay-nya itu. Iya, Pak. Memang seperti itu ya? Ada delay-nya, Pak. Iya. Oke, ya sudah. Kalau misalnya seperti itu berarti kamu sudah sukses untuk importing data to the identification tools. Oke, makasih Surya. Yuk. Oke, Pak. Sama-sama, Pak. Nah, sekarang saya lagi ya yang share screen. Sebentar. Kok jadi nggak bisa? Oke. Ya. Nah, tadi sampai ini ya, sampai importing data sudah ada di sini. Ya, nah sekarang bagaimana cara mengidentifikasinya, mengestimasi si modelnya ya. Nah, sekarang kalau kalian punya banyak data di sini, nantinya gitu ya, kalau misalnya kalian punya banyak sekali data, ya tinggal di drag saja ke sini. Ya, working datanya apa yang mau kita proses itu apa. Ya, silakan masukkan ke sini. Lalu untuk mengestimasi, langsung di sini nih, estimate. Nah, kalian mau mengestimasi apa? Ada transfer function modelsnya, ada state space modelnya, ada proses modelnya, dan lain-lain. Bisa kalian coba satu-satu. Misalkan kalian mau transfer function, oke, kalian klik saja di sini. Di sini apa namanya? Ada dua cara ya. Ada dua cara untuk mengestimasi model dari transfer function dan proses model. Kalau saya lebih suka dengan menggunakan metode proses model, tapi kalian pun bisa menggunakan ini. Kalian berpikir, syarat utama tadi kan kalian harus tahu ya, strukturnya apa. Kalian sudah tahu bahwa poles dari DC motor itu ada dua. Ya, polesnya poles apa? RA per LA dan B per J. Maka polesnya 2. Zerosnya ada berapa? Zerosnya tidak ada kan ya? Ya, zerosnya tidak ada, 0. Karena atas itu kan K kan, bukan zeros kan. Kalau zeros itu kan misalnya di numeratornya S plus 1, maka zerosnya adalah minus 1. Oke? Jadi silakan kalian coba-coba di sini. Jika ada delay, masukkan delaynya berapa, lalu estimation-nya, frekuensinya berapa. Kalau kalian lebih detail, monggo gitu ya, karena di sini adalah help-nya.
Nah, detailnya penjelasannya ada. Kalau misalnya sudah, tinggal diestimasi saja. Langsung estimate. Nah, maka akan muncul di sini. Ya. Nah, keluar dia langsung datanya. Ya, di sini ada iterasinya. Dia hanya butuh 20 iterasi. Oke. 20 iterasi. Lalu bagaimana transfer function-nya? Tinggal diklik di sini. Maka kalian akan muncul nih datanya di sini. Ini adalah transfer function hasil estimasi dengan menggunakan metode transfer function model. Oke, tapi kita belum tahu ini benar atau enggak kan? Nah, maka untuk mengetahuinya, kalian klik di sini sampai bold nih garisnya. Lalu klik model output dan validation datanya adalah yang data originalnya. Originalnya kita kan ini tadi ya. Misal gitu ya, misal ini. Bahwa data yang kita ingin estimasi itu adalah data validasi juga. Maka langsung diklik model outputnya. Akan muncul best fit-nya 100. Ya, datanya sama persis nih. Tuh lihat. Oke. Ini kalau kalian sebentar, ini supaya bagaimana ya caranya supaya warnanya berbeda. Oke, sebentar. Oke, copy figure dulu saya. Oke, nah di sini ada dua nih. Oke, nah tuh ya ada dua ya datanya. Sekarang saya mau matikan data yang pertama dulu nih. Mana? Buka, saya perbesar dulu ya. Hitam. Ini adalah data estimasi ya, data kedua kan? Ya, data kedua. Oke. Lalu mana? Saya hilangkan. Nah, itu ya. Ini yang biru. Oke. Lalu ini yang hitam. Persis sama. Oke, karena itu best fit-nya adalah 100% dengan menggunakan metode transfer function. Dan tadi balik lagi, saya tahu modelnya bahwa poles-nya itu 2, lalu zeros-nya itu 0. Tapi kalau kalian salah, ya, kalau kalian salah memasukkannya, misalkan zeros-nya kalian lupa gitu teori dasar sistem kontrol, jadi 1 gitu di atasnya, maka saat diestimasi modelnya akan berubah. Ini transfer function kedua. Lihat ya, modelnya jadi ada zerosnya nih. Zerosnya adalah plus, oke? Positif nih, karena zerosnya kan kalau pindah ke sana jadi minus 477 per minus 1,957 kali 10 pangkat minus 9 ya. Oke, besar sekali zerosnya. Oke. Jadi hati-hati. Oke, walaupun mungkin best fit-nya sama nih, jangan-jangan. Ya 100%. Salah. Bukan. Ini TF2. Nah, 100% ya. Best fit-nya masih 100%. Tapi dari model salah. Ya, hati-hati karena DC motor itu tidak memiliki zeros. Ya. Jadi penting sekali untuk mengetahui teori awalnya. Ya, itu sebagai dasar kalian mengidentifikasi. Oke? Oke, nah, bisa. Oh, ternyata kayak gini aja bisa. Nah, ini yang aslinya. Lalu ini adalah hasil estimasi. Ya, begitu. Nah, sekarang di sini ada lagi nih, discrete time. Misalkan kita ingin mencoba untuk mencari transfer function dengan sampling time yang sama gitu. Ini 0,001. Karena tadi sampling time saya kan 0,001 ya, 1 pangkat minus 3. Bagaimana hasilnya? Dicoba saja. Estimate. Nah, tuh muncul. Nih, TF3. Oke. Nah, sepertinya beda ya hasilnya ya. Bagaimana tuh? Ternyata masih TF-nya 100 best fit-nya nih. Oke. Best fit-nya masih 100. Lalu bagaimana transfer function-nya? Ini transfer function-nya. Tapi dalam bentuk discrete. Lihat, jadi Z. Ya. Oke.
Discrete itu kan pada Z domain ya. Pada apa namanya transformasi Z. Ini TF1 pada transformasi Laplace ya S. Oke. Bedanya di situ. Oke. Padahal ini mirip-mirip ya. Tinggal dikaliin 0,001 lihat. Kalian bisa lihat di sini ya. Nah, TF1 ya. Oke. Ya kalian harus coba-coba ya supaya kalian paham itu apa sih maksudnya transfer function, apa maksudnya Z transform gitu. Dari sini aja lebih menyenangkan kalau buat saya melihat langsung efek-efek dari transfer function itu. Oke, itu metode pertama. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Nggak ada. Oke, lanjut dulu ya. Nah, sekarang metode yang biasa saya gunakan, yang biasanya banyak orang gunakan, itu adalah menggunakan metode proses model. Jadi prosesnya ini dilihat, oke, semuanya. Di mana proses itu juga bisa saja kalian mengetahui salah satu parameternya atau lebih, ya, salah satu atau lebih parameter. Maka kalian bisa memasukkan semuanya di sini, ya. Disturbance modelnya seperti apa, mungkin kalian punya model pengganggunya, lalu fokusnya apa, simulasi atau filter, kalian boleh memasukkan semuanya di sini. Ada initial conditionnya bagaimana, ya, lalu covariance-nya bagaimana. Oh, ini banyak sekali. Oke, banyak sekali parameter-parameter yang bisa kalian masukkan di sini. Dan semakin banyak parameter, biasanya, ya, kalau parameternya tepat, maka modelnya makin detail, makin mendekati kenyataan. Ya. Oke, untuk kasus DC motor, kemarin yang saya contohkan ada 2 kasus ya. Ada pulse-nya 2 jelas, tapi ada real dan under damped. Ya, sekarang semuanya real. Oke, dan tanpa delay tentunya. Ya, tanpa delay. Oke, maka kita cukup seperti ini saja, 2 dan all real, karena kita tidak tahu parameter yang lain. Kita sama sekali tidak tahu. Oke, setelah kita pilih seperti ini, ya kita tinggal estimate saja langsung. Ya, saat mengestimasi, maka sudah muncul tuh P2. Ya, ini P2. Bagaimana? Base fit-nya tuh 67,51. Salah. Ya kan? Nah, tidak tepat, jauh sekali persentase kesamaannya. Oke. Nah, ini dibandingkan dengan yang metode pertama, TF1 100% tuh. Ya. Oke. Lalu data-datanya bagaimana? Kalian double klik di sini. Nah, ini nih. KIP-nya adalah 7,4. Ya, KIP-nya tuh di sini, di atas. Oke, numerator. Lalu mana? Ini zeros zeros. Pulse pertamanya adalah 0,08. Pulse keduanya juga 0,08. Tinggal masukkan ke dalam persamaan strukturnya, struktur persamaannya, kalian bisa mendapatkan transfer function-nya. Oke, gitu. Nah, sekarang yang kedua, kalian tahu bahwa respon seperti ini tuh under damped. Ya tinggal dipilih under damped. Oke, persamaannya langsung berubah di sini. Di sini saya K-nya tidak dicentang ya. Values-nya saya kosongkan dulu supaya kalian tidak bingung. Kosong ya, kosong. Semua parameternya seperti ini saja, default. Lalu estimate. Nah, maka akan muncul data yang terakhir nih, P2U namanya. Dengan base fit 100%. Sama dengan TF1. Oke, 100%. Ya. Lalu bagaimana datanya? Nah, ini datanya. Oke. Ternyata datanya adalah 7,6 nih. KIP-nya 7,6. Lalu omega N-nya adalah 0,126. Z-nya adalah 0,5. Ini kalau kalian hitung apakah sama dengan yang TF1 4775 dan ini gitu ya, kalian bisa hitung sendiri ya. Karena kan ini dan ini beda ya cara penulisannya. Di sini kan T omega
square S square ya. Sedangkan kalau yang TF1 S square-nya adalah 1 di sini. Ya, silakan kalian dibagi gitu. Nanti muncul apakah sama transfer function-nya dengan yang ini. Bisa dicoba. Oke. Gitu. Nah, sekarang tambahannya yang kemarin. Jika K-nya diketahui, bagaimana saya mengetahui K? Oke, K itu adalah steady state response kan ya? Values dari steady state, di mana itu adalah gain internal dari sistem. Ya, kalau diberikan 200, maka kecepatannya adalah 1500. Oke, maka berapakah saat dia 1 volt? Ya, berapakah kecepatan sistem saat dia 1 volt? Ya tinggal 1500 dibagi 200 kan ya? 1500 dibagi 200 adalah 7,5. Maka di sini saya tinggal setting aja 7,5. Saya menganggap K-nya saya tahu. Lalu ini dicentang. Oke. K-nya 7,5. Estimate. Oke, muncul 94, mana ini? Nah, ini P2U yang kedua ya. 94,24. Oke. Dibandingkan dengan data realnya. Ya. Berapakah transfer function-nya? KP-nya kan sudah disetting ya tadi 7,5. 7,5. Oke. Gitu. Bagaimana kalau KP-nya disetting 7,6205 kayak gini? Jadi coba aja. Ya. 762,05. Lalu estimate. Ya, nih hasilnya 100%. Sama lagi ya. Nah, kenapa kok K-nya bukan 7,5? Iya karena nih ya. Kita cek di sini. Saya kan mengestimasi saja, mengasumsikan. Sebenarnya dia tidak 1500 kan? Aduh. Berapa sih di sini nih? Nah, ini nih. Berapa tuh? 1520-an ya. 1520 dibagi 200 tuh. 7,6 bener ya? Nah, 7,6 tuh. Ya, 7,620 berapa gitu di sini ya. Kalian cek aja nih sampai detail nih. 1523,5 dibagi 200 berapa? 1532,5 dibagi 200. 76625. Lalu tadi hasil ininya berapa? Hasil estimation yang 100% itu berapa? 7,6205. Nah, mirip ya. Cuma beda 0,04. Gitu. Semuanya. Ya, caranya. Oke, ada pertanyaan silakan. Ayo, ada pertanyaan? Monggo. Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Siapa nih? Bila, Pak, Oke, Bila, silakan. nilai KP yang berdasarkan hasil steady state dari responnya itu cuma berlaku di bentuk respon yang ada zeta-nya ini ya, Pak? Nilai KP yang saya tentukan manual. Ya kan tadi Bapak bilang nilai KP itu sesuai dengan nilai yang dari hasil steady state-nya itu. Ya, Berarti, tapi ini cuma berlaku di hasil processing yang transfer function ya, Pak? Ini transfer function kan? Ya. bukan. Ini yang proses model. Ini proses Yang model. proses model. Iya, kalau di transfer function kan kita tidak bisa memasukkan tuh. Ya. Oh ya. Tidak ada tuh. Ya. Estimation option-nya aja. Ya saya belum hafal semuanya juga nih. Oke, bisa dicek masing-masingnya. Nanti kalau misalnya ketemu ya bisa mungkin dimasukkan. Oke. Kalau yang di proses model ini kan, misalkan
sekarang all real-nya ya. Nah, kita pakai all real. K-nya diketahui sama 7,6205. Lalu bagaimana hasilnya? Nah, tetap saja dia 7, nggak kelihatan ya. Kuning soalnya ini. Saya besarkan. 72,94. Ya. Hanya naik berapa persen gitu dari 60 tadi ya. Karena apa? Karena modelnya salah. Ya, karena modelnya salah. Ini all real, bukan underdent. Padahal kita tahu modelnya itu underdent. Kita salah menentukan kriteria di situ. Ya. Gitu, Bill? Ya, Pak. Oke, ada lagi? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Yang paling penting apa sih? Kalian coba-coba ya, mata kuliah ini tuh harus mencoba simulasinya. Kalian coba semuanya, tools-tools yang ada di MATLAB. Saya tidak bisa mengajarkan semuanya ya. Saya nggak bisa. Oh, MATLAB itu banyak banget. Oke, kalau kalian klik di sini aja nih help-nya ya. Ini System Identification App Help. Sini kalian bisa cek. Banyak sekali ya. Untuk mengetahui detailnya kalian bisa baca ini. Dan jangan malas baca. Oke? Jangan malas baca dan jangan malas mencoba. Kalau misalnya malas coba ya nggak tahu nanti itu apa gitu. Oke? Ini pasti menghabiskan banyak memori komputer kalian. Ya saya tahu lah gitu. Lambat ya nggak apa-apa. Tapi kan lebih enak nungguin lalu kalian nanti tahu gitu. Kenapa ini penyebabnya apa, datanya bisa muncul seperti ini, bagaimana untuk memperoleh data yang benar, prosesnya benar, prosedurnya benar. Jangan cuma dapat hasilnya saja, gitu kan. Tapi pas ditanya prosedurnya nggak jelas, nggak tahu gitu. Ya pokoknya coba pengen aja Pak. Gitu. Wah ya bingung gitu nantinya ya. Begitu. Oke, terima kasih kalau gitu ya untuk angkatan tahun ini nih 2 PML. Untuk minggu ini saya tidak akan memberikan tugas. Kalian masih istirahat aja dulu. Ya. Oke kalau gitu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya cukupkan sampai sini. Selamat belajar, terus sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk. Stop.